Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para bapak, para ibu, jamaah Masjid Agung Jamek Malang, para mustami'in, mustami'at di mana saja berada, rahimakumullah, mudah-mudahan kita selalu dirahmati oleh Allah. Ibadah kita baru saja kita sholat maghrib berjamaah, kita lanjutkan, kita menerima ilmu agama. Mudah-mudahan ibadah kita diterima, ilmu kita manfaat di dunia wal akhirah. Pengajian pada malam Sabtu yang lalu, kita telah memasuki makalah yang ke-7, yaitu kita dengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, la yakunul abdu bis samai wala fil ardi mu'minan. Tidak ada seorang hamba Allah, baik di langit maupun di bumi, orang itu masih belum disebut mukmin hatta yakuna wasulan, kecuali apabila orang itu kasih sayang kepada manusia. Sesama manusia harus kasih sayang. Ai mutalattifan linnasi, maksudnya yaitu kasih sayang kepada manusia. Belum disebut orang mukmin kalau belum kasih sayang kepada manusia. Manusia itu umum, laki, perempuan, kaya, miskin, pejabat, rakyat biasa. Pokoknya manusia harus disayang, ya. Tidak boleh dihina, karena itu adalah makhluk Allah. Walaupun sementara orang itu kafir, siapa tahu oleh Allah nanti dijadikan orang mukmin. Walaupun kita melihat orang itu bersenang-senang di dunia, lupa dengan akhirat, siapa tahu orang itu nanti diberikan hidayah. Imam Ahmad bin Hanbal ketika melihat di pinggir jalan ada orang yang sedang bersenang-senang menari, main-main, lupa kepada Allah, oleh Imam Ahmad didoakan, Allahumma kama farrahtahum fid dunya fafarrihhum fil akhirah. Ya Allah, orang itu bersenang-senang di dunia, maka senangkanlah orang-orang itu nanti di akhirat. Maksudnya apa doa ini? Kalau orang itu disenangkan di dunia, belum tentu senang di akhirat. Maka oleh Imam Ahmad didoakan mudah-mudahan di akhirat juga senang. Maksudnya orang itu tobat gitu. Kalau tidak tobat mana mungkin senang di akhirat. Jadi artinya Imam Ahmad mendoakan orang itu tobat, jangan terus-menerus seperti itu. Itu rasa kasih sayangnya Imam Ahmad. Jangan didoakan celaka. Ya Allah, celakakanlah orang itu, masukkan neraka. Itu urusan Tuhan, bukan urusan Anda. Maka kasih sayang kepada manusia itu sebagai syarat orang itu disebut mukmin. Kasih sayang. Jangan menghina orang lain, jangan sombong. Orang yang dalam hatinya ada sombong, merasa lebih bagus dari orang lain, itu sudah terkontaminasi oleh sifat iblis. Iblis itu diperintah oleh Tuhan sujud kepada Nabi Adam, tidak mau karena sombong, merasa lebih bagus dari Nabi. Maka Allah marah
Wong itu perintah Tuhan kok tidak dilakukan. Allah marah. Maka iblis dikutuk oleh Allah, dilaknat, akan masuk neraka selama-lamanya. Seluruh amalnya dihapus. Padahal iblis itu sudah beramal ribuan tahun lamanya. Oleh Allah dihapus. Tidak ada artinya. Karena sombong. Maka sombong, takabur ini penyakit yang sangat berbahaya. Penyakit mental. Kita ketemu dengan orang banyak itu rawan gitu. Maka para sufi itu ada yang memilih uzlah, senang di rumah, gak pada gelem metu. Bapak-bapak, kalau orang bergaul mulai ada sombong gitu. Kalau sendiri kan tidak ada sombong gitu. Mulai ada riak, ingin dipuji orang, merasa lebih alim, merasa lebih pinter, merasa lebih kaya, merasa lebih, itu sudah sombong. Maka kita tidak boleh takabur, karena itu menghina orang lain. Padahal orang lain itu juga ciptaan Allah. Maka belum disebut orang mukmin kalau orang itu tidak punya rasa kasih sayang kepada manusia. Itu Rasulullah menyatakan begitu. Wala yakunu wasulan, lan ora ana sapa abdu iku wasulan wong kang akeh kawelasane. Ya, belum disebut orang itu kasih sayang kepada orang lain hatta yakuna musliman, sehingga ana sapa abdu iku musliman wong kang manut. Ya, manut kepada Allah. Jadi hanya bagus tok tidak cukup kalau belum muslim. Jadi bagus sama orang mukmin harus muslim. Ya, harus muslim. Ay mungkodan tegese wong kang manut. Ya, mungkodan wong kang den enut. Bukan musliman di sini mungkodan. Wong kang den enut atau wong kang manut, gitu aja boleh ya. Manut, ikut kepada aturan Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah dikerjakan dengan baik. Apa yang diterima dari Allah, yang diberikan oleh Allah diterima dengan baik. Itu namanya muslim. Belum disebut wasul, orang yang baik, kalau belum muslim. Wala yakunu musliman, lan ora ana sapa kaula iku musliman aran wong Islam hatta yaslama, sehingga selamat sapa annasu menungso, para menungso min yadihi saking tangane man, walisanihi lan lisane man. Belum disebut orang muslim kalau orang lain masih belum selamat dari tangannya atau dari lisan orang itu. Jadi belum disebut orang muslim kalau masih suka mengganggu orang lain, dengan tangannya menyakiti, dengan lisannya juga menyakiti orang lain, mengganggu orang lain, ya. Itu masih belum disebut muslim. Ai fala yu'dhi, tegese mongko orang nglarakake sapa abdu annasa ing menungso. Jadi dinamakan orang muslim itu orang yang tidak menyakiti manusia lain. Bilisanihi, kelawan lisane abdu, wala biyatihi, lan orang larani kelawan tangane abdu. Manusia itu oleh Allah diberikan kehormatan, kemuliaan. Makhluk yang paling mulia di muka bumi ini adalah manusia, punya harga mahal. Maka harga mahal itu jangan diganggu oleh orang lain. Darahnya haram, harta bendanya haram, tubuhnya haram, kehormatannya juga haram diganggu. Hartanya tidak boleh dicuri, tidak boleh diambil. Badannya jangan sampai disakiti, kehormatannya juga sampai jangan diganggu. Misalnya dirasani, orang ngerasani orang itu sama dengan mengganggu kehormatan orang lain. Orang yang dirasani itu secara manusiawi mesti marah itu. Coba sampean tanya, Pak, sampean mang dirasani kali ini kok kira-kira mangkel apa badan? Mangkel, selaku manusia, selaku manusia.
Ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ngerasani orang itu termasuk dosa, itu muttafaq. Seluruh ulama mengatakan itu dosa haram. Dosa besar apa dosa kecil? Sebagian ulama banyak mengatakan dosa besar ngerasani orang itu, ya, karena ancamannya berat itu. Maka ngerasani orang itu ancamannya berat, ghibah itu ya. Nanti pada hari akhirat, hari kiamat, orang yang dirasani itu dijadikan mayat, didatangkan ke situ suruh makan panganan, kan ngeri itu ya. Panganan dagingnya. Maka ketika Rasulullah mendengar Siti Aisyah, istrinya beliau, ngerasani Sofiyah, niku lo Sofiyah niku kok pendek, ngerasani wong pendek, ya. Apa kata Rasulullah? Hai Aisyah, apa yang kamu ucapkan itu ngerasani orang. Andai kata ucapanmu itu dilemparkan ke laut, seluruhnya laut itu tercemar, baunya basin. Itu kata Rasulullah. Kadang Nabi ketemu lagi dengan seorang wanita namanya Sumayyah. Di hadapan Rasulullah dia ngerasani orang. Itu orang itu bajunya kok kombor. Kemudian oleh Rasulullah Sumayyah ini disuruh muntah. Coba muntah-muntah, ngelepeh. Begitu meludah, daging segar itu keluar. Ngelepeh lagi, daging busuk. Itu ancamannya berat. Maka ngerasani orang itu jangan dianggap enteng, itu besar. Lebih-lebih lagi kalau yang dirasani itu orang alim, orang hafal Quran, itu dosa yang sangat besar. Itu kata para ulama. Maka jauhilah rasan-rasan itu. Maka para sufi itu banyak yang memilih uzlah, dan begitu mau bergaul. Sebab apa? Rawan. Namanya orang bergaul itu rawan. Sebelum ketemu tuh ngomong no kancan, ngomong no tonggo, kepeduk tuh riak, ingin dipuji orang, kepeduk tuh sombong, merasa lebih bagus. Maka para sufi itu ada yang memilih kakak metu, kecuali kalau keluar salat jamaah, majelis taklim, itu mau mereka. Tapi kalau di luar itu tidak. Nah, itu para sufi. Kata merusak agama. Jadi agamanya rusak, ya. Dinilai oleh para ulama bahwa majelis-majelis itu sudah banyak terkontaminasi oleh perbuatan dosa. Banyak ketemu tuh dosa, gitu. Maka para hadirin kita harus hati-hati, ya. Jadi belum disebut orang muslim kalau belum selamat, belum menyelamatkan orang lain, selamat dari tangannya mengganggu, dengan lisannya menyakiti, gitu ya, belum disebut muslim. Wala yakunu musliman, lan ora ana sapa kawula hamba Allah iku musliman aran wong Islam, hatta yakuna sehingga ana sapa abdu iku aliman wong kang alim. Alim di sini ngerti agama, ya. Jadi belum disebut muslim kalau orang itu belum mengerti agama. Padahal sekarang sudah musimnya umat Islam dalam kebodohan. Bodoh di sini bukan bodoh teknologi, tapi bodoh agama. Nah, kalau bodoh masalah teknologi tidak dosa. Misalnya ada orang tidak ngerti komputer, nanti tidak akan masuk neraka. Oleh Allah tidak disalahkan. Ada orang tidak mengerti ilmu kedokteran, tidak dosa. Itu bukan ilmu wajib ain. Kalau wajib hanya wajib kifayah saja. Tapi yang wajib ain, setiap mata fardu ain, setiap kepala ya, per kapita, istilahnya begitu ya, wajib ngaji gitu ya. Kalau sudah ngaji baru namanya aliman. Nah, baru itu disebut muslim. Kalau cuma sholat habis itu pulang gitu. Padahal oleh Allah dikasih telinga, disuruh mendengarkan. Telinganya tidak pernah digunakan untuk mendengarkan pengajian. Padahal perintah Allah dalam Al-Quran,
alladzina yastami'unal qawla, orang-orang yang mau mendengarkan ucapan baik, pengajian-pengajian, fayattabi'una ahsanahu, kemudian diikuti kebaikan-kebaikan itu perintah Allah dalam Al-Quran. Tapi kenyataan di masyarakat kita, orang Islam sudah tidak begitu peduli sama ngaji. Ya inilah contohnya, masjid Jamilnya aja jauh-jauh. Tadi maghrib kan penuh itu, setengah masjid gitu. Tapi setelah salam habis, pulang di sana hanya tengok-tengok, melihat TV. Ini terus terang, bukan hanya di sini, di mana-mana. Sehingga tidak heran rumah tangga sekarang banyak yang berantakan. Tadi saya menerima laporan bahwa Kota Malang ini nomor 2 se-Indonesia, ranking kedua orang cerai setelah Indramayu. Jadi secara nasional Indramayu itu nomor 1 terbanyak orang cerai, Kota Malang nomor 2. Padahal sudah disebutkan dengan aremanya, kota yang ijo royo-royo. Tapi ternyata rumah tangganya bukan ijo royo-royo lagi. Dan orang yang berurusan pengadilan agama, masalah keluarga, ingin cerai, itu rata-rata sudah punya anak itu. Per hari antara 3 sampai 4 itu di Kota Malang. 1 tahun tercatat di Departemen Agama itu 1.300 1 tahun. Ngeri Pak, di Malang ini ngeri itu. Jadi jangan enak-enak gitu. Dan itu di kalangan menengah, bukan hanya bawah saja, menengah banyak, ada dokternya. Kemarin yang menghadap saya itu dokter, itu ingin dinasehati, dokter Pak itu. Di tingkat menengah itu. Apa sebabnya? Karena kurang mendengarkan kebaikan. Tadi itu tidak termasuk alladzina yastami'unal qawla. Pokoknya Islam itu dianggap pakai salat 5 waktu, mari ngono boleh. Ramadan poso, haji berkali-kali cukup. Tidak cukup. Belum tentu amal yang dikerjakan itu diterima oleh Allah karena tidak ada ilmunya itu. Salatnya ada diterima, puasanya tidak sah, hajinya juga begitu. Berkali-kali haji. Bangga itu. Ini tidak boleh. Para bapak, para ibu, marilah kita rubah ya. Umat Islam kalau ingin menjadi baik, mari ngaji. Itu tidak ada lagi obatnya kecuali ngaji. Ya. Jadi belum disebut orang Muslim kalau tidak alim agama. Jadi agama adalah wajib ain setiap orang. Nanti oleh Allah pada hari kiamat yang diusut bukannya masalah-masalah selain agama. Ya. Yang ditanyakan nanti agama. Maka disebut Yaumuddin, hari agama. Di sana orang tidak akan ditanya lagi oleh Allah, waktu kamu di dunia dulu makan apa? Apa makan roti, apa makan pohon? Oleh Allah tidak ditanya. Kamu waktu di dunia dulu pakai baju apa? Apa wol, apa pakai baju? Oleh Allah tidak ditanya. Kamu waktu di dunia dulu naik apa? Apa naik mobil Mercy? Apa jalan kaki? Tidak, oleh Allah tidak ditanya. Kamu waktu di dunia dulu menempati rumah apa? Apa gedung, apa gedek? Tidak ditanya. Tapi yang ditanya oleh Allah ibadahnya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Sebetulnya yang diperintahkan oleh Allah itu bukan apa-apa, hanya untuk ibadah pada Allah saja. Mereka tidak diperintah untuk numpuk-numpuk harta. Tapi ternyata kenyataan sekarang pekerjaan kita sehari-hari numpuk harta. Setelah ditumpuk banyak, mati, ditinggal. Sungguh celaka. Maka para bapak ibu, kita dengarkan sabda Rasulullah ini. Belum disebut Muslim kalau tidak ngerti agama. Ya. Wala yakunu musliman hatta yaslima. Wala yakunu musliman hatta yakuna aliman. Terusnya apa? Wala yakunu lan ora ana sapa kaulane Allah iku aliman wong kang alim, ngerti agama, hatta yakuna sehingga ana sapa abdu bil ilmi kelawan ilmune iku amilan wong kang
ngelakoni. Sudah alim, sudah mengerti, masih dituntut untuk mengerjakan. Aja alim tak, alim mengerti agama gak dilakoni. Wah, itu nanti celaka ya. Dan dinamakan alim mutahatik, alim yang tidak mengamalkan ilmunya, malah memberi contoh yang tidak baik pada orang lain. Orang alim tapi kok seperti itu nanti celaka. Maka orang alim yang tidak mengamalkan agamanya itu nanti akan diancam oleh Allah, disiksa lebih dulu daripada penyembah berhala. Jadi orang menyembah berhala belum dimasukkan neraka, dia dimasukkan dulu. Falimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli abidil watan. Kata Syekh Ibnu Ruslan, orang alim tidak mengamalkan ilmunya, mu'adzabun, dia akan disiksa min qabli abidil watan, sebelum disiksanya penyembah berhala. Ngeri itu. Jadi orang itu kalau sudah mengerti, ya lakono gitu ya. Jangan bodoh itu celaka. Nah, untuk menghilangkan kecelakaan bodoh, ngaji. Nah, setelah ngaji, lakono. Ya itu. Jadi belum disebut orang alim kalau orang itu belum mengamalkan ilmunya. Maka disinilah para bapak ibu, orang menuntut ilmu itu niatnya harus karena Allah, bukan karena mencari kedudukan, karena ingin dilem orang. Kanjeng Nabi itu mengatakan, bersabda bahwa barang siapa yang menuntut ilmu gara-gara niat yang salah, masuk neraka itu. Man talabal ilm liyujaril ulama, barang siapa yang menuntut ilmu untuk berdebat dengan ulama didebat, kamu salah, kiai disalahno kabeh ya, auliyumaris subaha, atau untuk membodohkan orang, mengalahkan orang bodoh-bodoh, niatnya gitu. Auli iqbali wujuhin nas, atau hanya mencari pengaruh, popularitas, ingin dilem orang ya. Adkhalahullahu nar, Allah memasukkan dia itu ke dalam api neraka. Maka umat Islam sekarang harus hati-hati menyekolahkan anak. Harus dilihat dulu kemana dia sekolah, termasuk menuntut ilmu agama ya, kemana dia itu belajar, gurunya siapa. Sebab kalau salah nanti pulang-pulang ternyata jadi Yahudi gitu. Sekolahnya jauh, pulang jadi Yahudi, pulang jadi Nasrani, pulang jadi Majusi, menyembah api. Setelah pulang ke Indonesia senangannya bertukaran tok, umat Islam dielek-elek. Ini jelas itu tujuannya waktu menuntut ilmu salah. Maka harus hati-hati. Orang tua yang disalahkan sebab salah didik, salah menempatkan. Jadi dicari guru-gurunya siapa. Kalau jangan mencari guru yang keliru. Kalau keliru mencari guru, gurunya kodo. Wah, nanti anak kita jadi kodo itu ya. Ngilok-ngilokno sahabat. Kok sahabat Kanjeng Nabi dilokno. Ya, sahabat Rasulullah, orang baik-baik dikatakan kafir, dibodoh-bodohno. Padahal Kanjeng Nabi juga melarang itu. Para sahabat itu kekasih Rasulullah. Kalau sudah kekasih Rasulullah, kekasih Allah. Mereka oleh Allah dikumpulkan dengan Kanjeng Nabi untuk membela Rasulullah. Coba siapa yang paling berjasa saat itu? Kita belum ada. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi pemandu bersama-sama Rasulullah hijrah ke Madinah. Sayyidina Abu Bakar orang yang paling tegas membela kebenaran. Sayyidina Utsman orang sangat berjasa di dalam mengumpulkan Al-Quran. Kok dijelekkan gitu, dinafikan, bahkan dikatakan kafir. Na'udzubillah min dzalik. Kanjeng Nabi dawuh, barang siapa yang misui sahabatku,
maka ya orang itu amalnya diterima oleh Allah. Walaupun orang itu punya amal sebesar gunung emas, diamalkan oleh Allah tidak diterima. Masih kalah dengan amalnya para sahabat, walaupun hanya beramal 2,5 kilo beras. Lebih mahal harganya di hadapan Allah daripada orang yang mencela para sahabat tadi itu, walaupun punya amal sebesar gunung emas. Maka kita harus hati-hati para bapak ibu menghadapi orang-orang semacam itu, ya. Itu sudah keluar dari akidah yang benar. Jadi belum disebut orang alim kalau belum mengamalkan ilmunya, ya. Wala yakunulan ora nono sapa kawula kaulane Allah bil ilmi kelawan ilmu iku amilan wong kang nglakoni hatta yakuna sehingga ana sapa kawula iku zahidan wong kang zuhud. Belum disebut orang alim kalau orang itu belum zuhud. Zuhud itu apa artinya? Dia tidak cinta dengan dunia hatinya itu. Itu namanya zuhud. Tidak cinta sama dunia. Walaupun dia kaya, tapi tidak cinta dalam hatinya. Nabi Sulaiman itu disebut azhaduz zahidin. Manusia yang paling zuhud itu Nabi Sulaiman. Walaupun tidak ada orang yang kaya melebihi kekayaan Nabi Sulaiman. Mana ada? Bojone 1000 ya, Pak. Ya, Pak, mana ada di dunia? Istrinya aja 1000. Wah, hebat tuh. Dia pergi kemana-mana cuma naik kambal aja, angin tunduk. Itu Nabi Sulaiman. Jadi sembrono, tapi tidak cinta dengan dunia. Pada saat ditantang oleh Ratu Bilqis dengan hadiah kintalan emas dan perak, permata, berlian, dihadiahkan kepada Nabi Sulaiman. Oleh Nabi Sulaiman dikembalikan, tolak, saya tidak butuh. Kekayaan yang diberikan oleh Allah lebih banyak daripada kekayaan yang diberikan oleh kamu. Pokoknya kalau kamu tidak tunduk, akan saya hancurkan. Tapi Nabi Sulaiman tidak ada kesintaan sama hartanya, zahid dan zuhud. Jadi belum disebut orang alim kalau belum zuhud. Lah kalau sekarang ada orang alim tapi sing digoleki kok donya gitu lho. Rebutan pangkat, rebutan jabatan, ujung-ujungnya uang. Wah, jare bela agama. Ya ta, bela agama dengan organisasi. Ternyata ketok belangi gitu. Ketok belangi itu, ya. Jadi belum disebut orang alim kalau belum zuhud, itu kata. Ya. Wa zuhudu utawi kang aran zuhud iku tarku rohatid dunya, tinggal kepenake donya, tolaban karena golek lirahatil akhirati maring kepenake akhirat. Jadi kalau orang itu diberikan harta dunia, dia tidak eman-eman. Gitu, masjid tadi dibangun, masuk. Untuk mencari rohah keenaan di surga nanti. Bukan hanya sementara di sini. Kalau keenaan di dunianya berapa sih? Paling-paling 60, 70, 80 tahun habis. Tapi di akhirat nanti kekal abadi. Bukankah imam atau khatib seringkali membaca bal tu'thirunal hayatad dunya? Kenapa kamu sekalian itu memilih dunia? Kehidupan dunia yang tidak abadi itu, yang tidak seberapa, tidak ada artinya. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itulah jauh lebih indah, jauh lebih sempurna dan kekal abadi di dalam. Itu kata Allah berkali-kali. Tapi ternyata kita masih milih dunia itu ya. Senengane golek dunya, esuk sore awan bengi, sembayang ilang, ngajine ora tau diopeni. Itu namanya orang yang hanya sibuk dunia. Jadi tidak disebut orang alim kalau belum zuhud. Nah, ya. Sehingga apa namanya? Ada kata-kata mutiara kalam hikmah. Walaupun sebagian orang mengatakan itu bukan hadis, tapi paling tidak kalam hikmah. Ditulis oleh Imam Ghazali dalam Ihya. Ya. An-nasu kulluhum halqa.
illal alimun. Manusia seluruhnya ini celaka kecuali orang-orang alim. Hanya orang yang mengerti agama. Sebab apa? Kalau orang tidak mengerti agama ya celaka, kan gitu. Al alimuna kulluhum halka illal amilun. Orang-orang alim itu semuanya celaka kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Ya. Wal amiluna kulluhum halka illa mukhlisun. Orang-orang yang mengamalkan ilmunya, dia itu alim mengamalkan ilmunya, masih celaka kecuali orang-orang yang ikhlas, artinya ya, illal mukhlisun. Wal mukhlisuna ala khatarin adim. Orang-orang yang ikhlas itu saja masih dalam kekhawatiran yang agung, masih harus istiqomah, dia masih khawatir. Walaupun ikhlas tapi tidak istiqomah, tidak bisa. Ini ancaman dari setan iblis kan gitu nih. Iblis itu bersumpah di hadapan Allah, fabi izzatika, ya Allah, dengan kemuliaanmu, la ughwiyannahum ajmain, aku akan menyesatkan seluruh anak Adam. Jadi anaknya Nabi Adam termasuk kita ini disesatkan oleh iblis. Illal mukhlisun, nah, kecuali orang-orang ikhlas. Nah, jadi kecuali orang-orang yang ikhlas, ya. Jadi orang-orang yang ikhlas hatinya itu karena Allah, itu yang tidak bisa dikalahkan oleh iblis. Maka para bapak ibu, Kanjeng Nabi dawuh, orang itu masih belum disebut orang alim kalau belum zuhud. Wala yakunulan orang nono sapa abdu iku zahidan aran wong kang zuhud hatta yakuna sehingga ono sapa abdu iku warian wong kang wirai. Jadi wirai itu di atasnya lagi. Sudah zuhud tapi perlu wirai. Wirai itu apa? Memelihara diri. Jangankan dari yang haram, yang syubhat saja hati-hati gitu. Orang yang wirai itu jangankan yang haram, yang syubhat itu yang tidak jelas itu ditinggalkan. Jadi harus jelas halalnya. Nah, kalau sudah jelas halalnya itu pun tidak mau banyak-banyak gitu. Tidak mau banyak-banyak. Itu namanya orang wirai. Wis kakek-kakek sak cukup ae. Itu namanya wirai. Ya tak? Bukan dome halal, wah. Nah, itu orang wirai tidak begitu. Lebihnya, selebihnya dari hajat diberikan, disodakohkan. Jadi mengambil secukupnya aja. Berapa sih secukupnya orang hidup itu? Tidak banyak sebetulnya. Tapi memang karena manusia itu merasa selalu kurang. Itu manusia, ya. Ada orang diberi emas 1 lembah, dia ingin lagi 1 lembah yang lain. Kata Rasulullah, karena leren-lerene wong seneng dunya sampai engkau mati. Kalau sudah mati baru. Ini harus direm, ya. Kita boleh kaya mongkok, cari harta yang halal, yang berkah untuk sanggup ibadah. Selebihnya aja apa yang kita butuhkan aja berapa itu. Lebihnya itu dikasihkan. Masjid tadi dibangun. Sekarang sudah mulai dibangun nih, bagian utara ini alhamdulillah. Nih kita mendapatkan nikmat yang sangat-sangat besar berupa air, ya. Kita dulu tidak berusaha. Sehingga dulu kita masih butuh kepada PDAM. Sekarang Masjid Agung kita alhamdulillah oleh Allah sudah diberikan karunia yang berlimpah-limpah. Air yang sangat-sangat nikmat diminum. Itu menurut para ahli itu baru separuh, Pak. Sekarang ini 1 detik 15 liter. 1 detik. Itu sebetulnya sampai 30 itu. Tapi yang diberikan oleh Allah sudahlah 15 saja lah. Itu saja sudah berlimpah-limpah. Maka ini para ulama sedang musyawarah bagaimana menggunakan air ini.
Ya kalau air itu kalau memang lebih itu tidak boleh dikonsumsi sendiri gitu. Jadi kalau mengambil air membuat sumur bulan cukup untuk kita, itu sebagian harus diberikan pada masyarakat yang butuh gitu. Maka kemarin saya membuat aturan ya, semuanya sudah mengikuti hukum ya. Jadi kalau disetujui itu nanti ya Pak ya, disetujui 60% untuk masjid, 40% untuk masyarakat. Itu nanti masyarakat terdekat, saudara-saudara kita kan di Kauman itu. Kemudian untuk orang awam ingin minum, ini ada yang ingin minum ya, ambil laporannya kemarin ada dari mana? Tulungagung ya. Dari mana-mana ngambil. Katanya setelah minum air masjid sampai kok wah padane ngombe zam-zam nikmat seger, monggo alhamdulillah. Tapi perlu dimengerti kalau ada orang sakit minum air Masjid Agung sembuh, yang menyembuhkan bukan air, itu harus diingat. Yang menyembuhkan adalah Allah. Adapun air itu Allah yang memberikan, seperti saja sebagaimana Allah memberikan daun untuk obat itu tidak apa-apa, tapi Allah semua yang gitu. Maka dari itu ini takmir nanti akan mengatur supaya masjid kita ini semakin sejahtera. Saya ingin meniru Masjidil Haram walaupun hanya sedikit. Di Masjidil Haram itu orang merasa segar karena apa? Begitu masuk masjid di situ sudah disediakan minuman itu. Ya. Nah, jadi ada tempat-tempat ya. Itu saya kira Masjid Agung tidak sulit mengatur, mudah. Jadi ada nanti tempat-tempat untuk minum. Ya, daripada pulang nanti di sana minum aqua, kan lebih baik minum di masjid jamaah itu. Itu insyaallah nanti akan kita atur supaya jamaah semakin seger itu. Ini kan seperti ini kan udah ngelak semua dia. Udah ngelak ini ya. Itu alangkah indahnya ada air diminum gitu, ya. Diatur nanti Pak Haji nanti ada tempat ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi ilmu kita sedikit maupun banyak oleh Allah dijadikan ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi tuhti ilaika riya khunasrina syarahumu fatasabu zarofil akmami kullakami maula ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ka'annahum fi dhuhuril khayli nabaturuban min syiddatil hasmila min syaddatil khuzumi maula ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim qarat qulubul ida
min basihim faraqan fama tufarriqu bainal bahwi mal tuhami maula ya qali wasa rinda iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal awali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya Allah. Allahumma zidna ilman nafi'a wa qalban munawwara wa fahman sahiha wa lisanan nasiha wa i'tiqadan yaqina. Allahumma ij'alna 'aliman fi ilmik wa salihan fi ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.